Selamat datang di podcast Cerdas Cakap Berkarakter, podcast yang concern dengan isu pendidikan dan isu sumber daya manusia. Bersama saya Jumono, Mas Evan dan Mbak Kris dan Mbak Julfa. Bersama pula telah hadir Bapak Aris Adi Laksono, salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat sore Mas Aris. Selamat sore Pak Jumono. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak Jumono sehat ya? Alhamdulillah Mas Aris, terima kasih. Saya mau langsung bertanya aja nih sama Mas Aris nih. Menurut pengamatan Mas Aris dan teman-teman di KPAI, bagaimana proses PPDB tahun ajaran 2023 2024 2025 ini, Mas? Ya, saya kira situasinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Samanya pertama masih banyak problem-problem di lapangan, banyak pelanggaran-pelanggaran, dan juga di kami di KPAI masih ada aduan-aduan yang substansi aduannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua karena memang sistem PPDB ini lahir dari regulasi yang sama. Terus di dalamnya juga substansi mulai dari jalur ya, persyaratan dan lain sebagainya masih sama ya. Tentu ya hasilnya dan situasinya nggak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Semacam itu. Artinya tetap ada persoalan. Betul. Persoalan yang apakah yang paling spesifik dari proses PPDB ini, Mas? Ya, yang masuk di KPAI dan ini juga di tahun-tahun sebelumnya ada, ya salah satunya bagaimana pemalsuan identitas ya, kemudian pindah KK, yang itu dipaksakan belum sampai sesuai dengan persyaratan yang di Permendikbud itu, tetap kemudian bisa mengikuti proses PPDB. Yang kedua masih di Jakarta misalkan masih ada mestinya anak ini bisa memanfaatkan jalur afirmasi. Anak-anak yang kemudian menerima KJP ya, kemudian menerima KIP, namun tidak bisa mendapatkan layanan itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada di dalam DTKS. Padahal mestinya dia layak untuk mendapatkan KJP atau KIP, tapi karena nggak tercantum di dalam DTKS ya akhirnya nggak bisa memanfaatkan akses jalur afirmasi di PPDB. Kemudian juga masih kita jumpai di beberapa daerah ya yang kemudian belum ramah terhadap calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ya. Anak-anak disabilitas, beberapa sekolah terutama di luar Jawa ya, itu masih belum siap untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kita juga masih menjumpai pungutan liar, ya, dari sekian pendaftar, misalkan kalau mau masuk ya dia harus bayar sekian, itu kita jumpai. Bahkan kemarin kami sudah melakukan koordinasi bersama dengan Irjen Kemendikbud, dengan KPK ya, kemudian juga dengan Ombudsman. Mereka juga mendapati beberapa kasus yang mengarah kepada pungutan liar. Makanya kemudian KPK ya mengeluarkan surat edaran terkait bagaimana pengendalian gratifikasi di masa PPDB ini. Itu beberapa masalah-masalah yang selalu muncul setiap tahun yang kemudian terjadi di PPDB kita, dan itu bisa mengancam terhadap pemenuhan hak anak, saya kira. Ya, kalau misalnya saya kembalikan kepada pemenuhan hak anak, Mas ya, apakah secara umum memang pendidikan itu berkaitan erat dengan anak-anak kan? Nah, terkait dengan PPDB ini, Mas, apakah PPDB atau pendidikan ini punya hubungan yang erat tidak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014? Saya kira memiliki hubungan yang erat.
Karena apa? PPDB ini pintu masuk ya kan, Ya. untuk kemudian anak terpenuhi hak pendidikannya. Mhm. Meskipun dalam sistemnya ini masih banyak PR pembenahan gitu. Misalkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Ya. nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jelas gitu di pasal 9 atau pasal berapa itu bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dan saya kira itu juga dikuatkan pesan undang-undang dasar kita ya, Undang-Undang Dasar 45, apalagi yang di amandemen yang terakhir di pasal 31, bahwa tidak sekedar negara wajib untuk kemudian memenuhi hak pendidikan dasar anak. Tidak sekedar wajib memenuhi, tapi memastikan pendidikannya bermutu. Tidak sekedar bermutu, negara wajib memastikan bahwa pendidikan dasar anak ini, ya, apalagi mencanangkan wajib belajar 12 tahun, itu juga dibiayai oleh pemerintah. Nah, tentu dalam substansi undang-undang tadi, ya salah satunya kemudian diturunkan dalam pemenuhan pendidikan melalui sistem PPDB, meskipun banyak catatan di situ. Misalkan menurut kami ya, ada tahapan yang kelewat, ada tahapan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebelum menjalankan sistem PPDB. Apa itu? Pemerataan mutu pendidikan. Sehingga ketika sistem zonasi dijalankan, orang sudah tidak berpikir lagi mana sekolah unggulan, mana yang tidak. Menurut mereka semuanya sama, karena memang realitanya sekolahnya sudah situasi kondisi mutunya sama begitu. Nah, sehingga orang tidak kemudian mengarah kepada sekolah tertentu karena dianggap unggul, dianggap paling bermutu dan seterusnya. Nah, ini PR. Jadi kalau kemudian pemerataan mutu ini belum diwujudkan, maka sampai kapanpun dengan sistem seperti apapun PPDB pasti akan masih banyak muncul persoalan-persoalan. Yang kedua juga pada tahapan bagaimana memetakan kemampuan sekolah negeri untuk menampung anak-anak kita. Di beberapa kota ya yang padat penduduknya itu banyak sekolah negeri yang sebenarnya daya tampungnya kurang. Nah, ini kan pilihannya sebenarnya bagaimana ketika daya tampung kurang. Pilihannya ya menambah ruang kelas baru, menambah sekolah baru. Tetapi tantangan akan muncul lagi. Negara kita ini luar biasa. Masyarakat memiliki kontribusi yang besar terhadap bagaimana pemenuhan akses pendidikan. Maka muncullah sekolah-sekolah swasta. Kalau negeri membuka ruang kelas baru, menambah ruang kelas baru, pemerintah pada situasi tertentu membangun sekolah baru atau SB itu, sementara ada swasta yang patut juga kemudian diberdayakan. Kalau di sini nanti siswanya terserap negeri semua, swastanya bisa nggak dapat siswa. Maka solusi jalan tengahnya sebenarnya ya seperti mandat regulasi PPDB ya. Ada sistem PPDB bersama antara negeri dan swasta. Tetapi pada prakteknya belum ini terimplementasi dengan baik. Bebannya masih ada di swasta itu sendiri. Mestinya apa? Kalau mencanangkan PPDB bersama ya swastanya diberdayakan. Mutunya ikut ditingkatkan. Kemudian ketika ada anak yang kemudian ditaruh di swasta karena ini nggak ada daya tampung gitu, ditaruh di situ, ya pemerintah ikut memberikan pembiayaan swasta. Nah, dua step tadi, pemerataan mutu, kemudian akses tadi ya, termasuk bagaimana bersama-sama PPDB bersama swasta, ini belum kelar, belum selesai, belum terpenuhi oleh pemerintah. Nah, maka efeknya ya sampai kapanpun sistem PPDB-nya kalau ini belum terwujud ya akan sama terus, akan menimbulkan polemik terus gitu, akan menimbulkan banyak aduan terus. Yang memang kalau kita petakan, kita kelompokkan ya aduannya pasti akan sama. Aduan aduan zonasi, aduan orang untuk masuk di sekolah tertentu akhirnya memaksa untuk
apa memanipulasi kakak dan seterusnya. Jadi aduannya itu dari berbagai jalur ya, dari berbagai jalur alat seleksi itu tadi. Nah, Pak Aris, kalau misalnya tadi Pak Aris katakan bahwa hubungannya sangat erat antara PPDB dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, itu tadi seperti Pak Aris katakan ada temuan-temuan kan sebetulnya kan, hak anak tidak terpenuhi hak anak. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh KPAI, ya kan? Dan saya juga ada satu hal sebetulnya yang kalau memang ini hubungannya erat ya antara PPDB atau pendidikan secara umum dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selama ini saya membaca di dalam Permendikbud maupun di dalam Juknis setiap kota atau setiap kabupaten itu Undang-Undang Perlindungan Anak tidak pernah menjadi konsideran sebagai acuan hukum ya, sebagai acuan hukum dalam proses PPDB ini. Menurut Pak Aris gimana? Di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 kami juga sudah mentelaah itu, memang secara eksplisit di dalam keserian tidak menyebutkan, sehingga tapi secara substantif misalkan dalam konteks prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan anak, di situ menyebutkan misalkan tidak boleh ada diskriminasi, kepentingan terbaik buat anak dan seterusnya, itu secara substantif ada di dalam Permendikbud yang kemudian menjadi acuan-acuan pelaksanaan PPDB, proses PPDB. Dan kami di dalam beberapa minggu yang lalu, kami di dalam forum bersama ya, ini mungkin forum bersama pertama kali, itu juga bagian dari yang kami dorong dengan kementerian, dengan Kemendikbud, dengan Ombudsman, dengan Kemenko PMK, dengan KPK, gitu kan, untuk kemudian melakukan pengawasan bersama terkait proses PPDB. Ini forum bersama yang kita juga ikut mendorong, dan tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, nanti kita juga akan dorong lebih lanjut lagi, lebih strategis lagi, bagaimana aduan-aduan ini tidak sekedar diselesaikan untuk dalam jangka waktu dekat, artinya diselesaikan sudah, setelah itu nggak berpikir lagi nih apa langkah strategis agar tahun depan tidak terjadi lagi semacam ini. Ya, ini kita tidak mau penyelesaiannya jangka pendek, penyelesaiannya hal-hal yang taktis saja, hal taktis kita selesaikan melalui forum bersama ini. Juga kita dorong agar bicara hal strategis agar hal yang sama tidak terjadi di tahun yang akan datang. Tentu hal yang strategis ini tadi bagaimana menguatkan, ya kan, prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, prinsip-prinsip dasar perlindungan anak menjadi hal yang kemudian prioritas untuk diselesaikan. Iya. Misalkan persoalan pendidikan, pemenuhan hak pendidikan tidak cukup kemudian yang penting dia anak ini di dalam mengikuti PPDB terus diterima di sekolah tertentu, selesai. Kita kalau hanya itu saja, maka akan menimbulkan banyak persoalan. Misalkan bisa jadi anak yang sono nggak diterima, anak yang situasi di sini nggak diterima, dan seterusnya. Nah, bagi saya ketika mau bicara soal pemenuhan hak pendidikan anak, maka harus ditarik lebih mendasar lagi, bukan sekedar mengacu kepada PPDB, tapi mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak, mengacu kepada Undang-Undang Dasar yang memang perintahnya jelas pemenuhan hak. Nah, dalam konteks ini kita akan dorong bagaimana kehadiran pemerintah untuk pemenuhan hak ini. Gitu. Jadi mindsetnya bukan mindset jalannya sistem PPDB jalan lancar atau tidak. Tapi mindsetnya bagaimana kemudian setiap anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah. Nah, ini akan berbeda nanti. Maka dari situ hasil temuan-temuan PPDB misalkan persoalan saat ini ditindaklanjuti dalam bentuk di daerah itu memang kurang sekolahnya, akan dibangun sekolah. Di Jakarta ini bukan kurang sekolah, ada negeri dan swasta. Sistem PPDB bersamanya diperkuat.
Bahkan dalam jangka panjang, bila perlu PPDB tidak bulan Mei atau Juli, bisa jadi di bulan Januari, Februari sudah mulai. Sehingga ketika ada masalah-masalah tidak kemudian menuntut segera diselesaikan karena mau ada ajaran baru gitu. Tapi jauh-jauh hari sudah bisa diselesaikan. Bila perlu orang tua itu sebelum mendaftarkan anaknya dia sudah tahu anakku akan sekolah di sekolah ini, sekolah negeri ini, sekolah swasta ini. Itu sudah diberitahu dulu gitu oleh pemerintah daerah. Untuk apa? Meminimalisir tadi pemalsuan identitas gitu, penitipan kakak yang kemudian berlebihan akhirnya mengambil hak orang yang kemudian tinggal di zonasi itu dan seterusnya. Tapi kalau sudah jauh-jauh hari diberitahu, orang tua berpikir tuh, oh ya anak saya akan di sini, dia akan menyesuaikan agar kemudian anaknya bisa ngambil akses yang diberitahu oleh pemerintah tadi. Jadi istilahnya kalau anak-anak teman-teman sekarang mengatakan tidak akan terjadi rebutan kursi ya. Iya. Tidak akan terjadi rebutan kursi. Betul. Nah, Pak Aris, kalau kami boleh tahu tahun ajaran 2023-2024 aduannya sebanyak apa dari orang tua murid dari proses PPDB ini? Yang 2003-2004. 2023-2024 kebetulan kami mengambil program pengawasan soal PPDB. Kami datang ke beberapa provinsi ya, ada DKI, kemudian ada Jawa Barat, kemudian ada ke NTT dan seterusnya. Itu kalau di daerah-daerah, waduh kasusnya ribuan di Jawa Barat. Di daerah ketika kami melakukan pengawasan langsung di Jawa Barat itu teridentifikasi pemalsuan identitas ya, itu hampir 4.000 lebih. Pengaduannya kasus yang terjadi di lapangan kasus yang terjadi di lapangan itu hampir 4.000 lebih. Kemudian secara langsung atau tidak langsung ke KPAI juga cukup banyak. Di tahun 2023-2024 itu ya hampir 70-an lebih lah. Tapi ketika kita dalami ke lapangan malah tambah lebih banyak lagi. Di Jakarta sendiri waktu itu ada angkanya? Di Jakarta kalau yang mengadu ke kami ya kurang lebih sekitar 7 atau 8 kasus lah. 8 kasus, aduannya sama, pemalsuan identitas atau? Enggak, ada yang cukup ramai saat itu di salah satu SD di Jakarta Barat itu bagaimana kemudian anak yang dekat dengan sekolah. Saya kira ketika saya datang ke lapangan itu ya rumah anak ini di sini, sekolahnya ada di dapur gitulah, cukup dekat. Itu dia nggak masuk zonasi anak ini, nggak lolos dalam jalur zonasi anak, zonasi di sekitar SD itu. Setelah kita dalami, memang persoalannya di dalam zonasi ada umur. Ada umur, kemudian artinya umur yang lebih tua yang akan diterima kan gitu. Sementara dia baru 7 lebih sekian lah gitu. Yang kedua, zonasi yang dipakai itu cover areanya basisnya kelurahan. Jadi terlalu luas. Gitu. Bisa jadi anak yang umurnya lebih tua dari kelurahan yang agak jauh dari rumah tinggalnya masih tetap bisa masuk ke sini gitu, sehingga yang terdekat tergeser. Maka salah satu rekomendasi kami agar diperbaiki zonasinya basisnya RT dan RW. Dan itu di SE Permendikbud sudah tercantum di situ. Kemudian di Juknis PPDB DKI juga sudah dicantumkan soal itu. Nah, setelah diubah menjadi zona terdekat RT RW yang tahun ini diterapkan kan, itu memang prosesnya sampai saat ini sedang berproses kan, PPDB ini sedang berproses. Tapi untuk prestasi, afirmasi itu sudah selesai. Sekarang zonasi dan PTO yang masih berlangsung. Dengan tadi sudah diubahnya zonasi dari RT sekarang RT RW, apakah pengamatan yang saat ini Pak Aris dan KPI lakukan sudah ada belum yang ada pengaduan? Kalau zonanya terlalu jauh ternyata ya, zona 3 akhirnya dia tetap nggak dapat gitu. Untuk di Jakarta belum ada. Belum ada. Tapi untuk di luar Jakarta
melalui aduan media ya, kita dapati itu ada beberapa orang tua akhirnya ngukur jarak rumahnya dengan sekolah gitu, ada berapa ratus meter lah yang viral itu ya. Lah, inilah yang kemudian sebenarnya berawal dari kurang seriusnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti situasi PPDB tahun sebelumnya. Misalkan sudah jelas, oh ternyata jalur zonasi ini presentasinya harus lebih tinggi nih, karena ada potensi anak-anak di sekitar sekolah ini akan masuk ke sini gitu, potensi umurnya akan masuk ke sini banyak, maka presentasinya harusnya ditambah kan. Tetapi karena nggak melakukan kajian itu, nggak mendeteksi dini berapa anak yang punya potensi masuk ke sekolah zonasi ini, misalkan zonasi A ini, nah dia akhirnya ya asal tembak saja, tahun kemarin 70%, tahun sekarang 50% misalkan. Nah ini asal semacam itu, nggak berdasarkan basis kebutuhan di lapangan. Nah akhirnya yang terjadi adalah apa? Tetap aja ada anak yang ketinggalan. Yang kedua, dalam konteks penentuan zonasi ya kan, kadang tadi cover jangkauannya terlalu jauh, tidak menganalisa keberadaan sekolah di kelurahan tertentu, di kecamatan tertentu ada apa enggak kan begitu. Tapi kalau kemudian di kelurahan ini sudah ada 2 atau 3, mestinya kan bisa kemudian menggunakan zonasi RT RW, sehingga akan meminimalisir orang-orang terdekat dari sekolah itu tidak mendapatkan akses pendidikan semacam itu. Nah, sebenarnya di SE Sekjen 47 ya, terkait juknis PPDB tidak lanjut dari Permen 1 itu sebenarnya sudah diberi arahan agar daerah itu melakukan tahapan-tahapan itu sebelum menentukan zonasi. Tahapan apa? Pemetaan jumlah sekolah, pemetaan kekuatan daya tampung, memetakan potensi anak yang akan masuk di situ, gitu kan. Kemudian memetakan ini tepatnya zonasi berbasis RT RW atau berbasis kelurahan. Nah, ini kadang abai tidak dilakukan sehingga terus berpotensi menimbulkan masalah-masalah terkait layak akses pendidikan di jalur zonasi ini. Meskipun di SE 47 itu sudah bahkan digambarkan contohnya tuh ya, pemetaan itu kan, ada contoh-contohnya gitu. Tapi memang tidak diterapkan di daerah-daerah. Nah, beberapa daerah yang masih abai tidak terlalu memperhatikan. Daerah-daerah yang kemudian memperhatikan betul, menganalisa betul, ya kan, kemudian memanfaatkan wewenangnya untuk kemudian mengatur presentasi setiap jalur itu, ya sejauh ini saya lihat tidak ada problem. Terus tadi kan Pak Aris sudah dapat menemukan ya, ada persoalan. Harapan Mas Aris kepada kepala daerah tentunya ya, kepada kepala daerah atau kepala dinas ya kan, agar ini tidak terjadi, terutama masih terjadi kan ini dilanggarnya pemenuhan anak-anak dalam mengakses pendidikan. Itu harapan KPAI khususnya ya, harapan KPAI kepada kepala daerah untuk mengatasi anak-anak yang memang tidak tertampung di sekolah negeri, juga tidak tertampung di sekolah swasta karena misalnya sekolah swastanya jauh dan sebagainya. Itu apa harapan Mas Aris yang harus dilakukan? Iya, yang perlu digarisbawahi bahwa PPDB ini adalah hanya pintu masuk, memenuhi hak anak. Maka yang strategis adalah bagaimana kemudian kita menguatkan untuk kemudian betul-betul pemerintah hadir dalam konteks pemenuhan hak anak dalam strategi menerjemahkan pemerintah hadir dalam konteks pemenuhan hak anak. Perlu kemudian dilakukan langkah-langkah strategi. Langkah strategik misalkan, ayo pemerintah daerah ikut terlibat di dalam memberi betul-betul konsen gitu terkait pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah daerah pada wilayah tertentu ya atau provinsi tertentu betul-betul memetakan terkait bagaimana kesanggupan dalam konteks layanan pendidikan, dalam konteks misalkan pemenuhan daya tampung tadi
Itu apakah negeri ini mampu ataukah tidak, ataukah bisa disupport oleh swasta ataukah tidak, dalam bentuk PPDB bersama gitu. Atau bila memang situasi lapangannya pemerintah harus membangun unit sekolah baru, ya harus dilakukan itu. Dalam rangka tadi biar tidak ada satupun anak Indonesia yang kemudian tidak terpenuhi hak pendidikannya. Bikin sekolah baru, bikin RKB, kalau memang setelah pemetaan baik dari aspek kekuatan daya tampung negeri itu sendiri, kemudian daya tampung setelah digabungkan dengan swasta, realitanya masih butuh sekolah, ya bangun sekolah. Realitanya butuh bangun ruang kelas baru, ya bangun ruang kelas baru. Sehingga nantinya semua anak akan betul-betul terjamin terpenuhi hak pendidikannya, orang tua juga tenang, tidak kemudian menjelang proses PPDB dia kemudian was-was bingung pusing ini anak saya bisa sekolah apa enggak dan seterusnya. Padahal usia anak ya tentu harusnya harus pasti dapat sekolahnya. Nah, itu pemetaan yang semacam itu penting terkait daya tampung dan seterusnya, yang skemanya banyak, mau dengan swasta atau bikin RKB, menambah RKB atau bikin unit sekolah baru pada daerah-daerah tertentu. Nah, sehingga ke depan itu kemudian jauh-jauh hari PPDB bisa dilakukan. Jauh-jauh hari orang tua sudah dapat informasi, anakmu punya potensi masuk di sekolah negeri ini, sekolah swastanya ini. Gitu. Tapi mutunya juga sudah dijamin semua gitu. Pemerataan mutunya juga sudah terpenuhi gitu. Nah, dengan begitu orang tua akan tenang tanpa harus ngapain saya pindah kakak kan gitu. Di sini juga anak saya bisa sekolah gitu. Ngapain saya nyogok kepala sekolah, memang anak saya itu harus diterima di situ gitu. Misalkan harus beli bangku kosong dan seterusnya, memang dia harus diterima di situ. Jadi akhirnya dengan sendirinya ya masyarakat akan berpikir normal gitu. Dan kehadiran pemerintah betul-betul bisa dirasakan secara nyata. Oke, saya kira sudah cukup panjang lebar dari pemaparan dari Pak Haris. Terima kasih Pak Haris sudah meluangkan waktu di sini. Semoga khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat mendapatkan wawasan baru dari Mas Haris. Paling tidak catatan saya tadi misalnya seperti apa yang Pak Haris sampaikan adalah adanya forum bersama antara Kementerian Pendidikan atau lalu Kementerian PMK, kemudian KPAI dan sebagainya. Ini yang bisa mendorong saya kira bahwa pemenuhan anak-anak itu harus diwujudkan agar semua masyarakat, semua anak bisa sekolah dengan rasa tenang. Ya kan? Juga catatan saya adalah bahwa PPDB ini adalah pintu masuk. Ya kan? Karena akan proses diterima di sekolah kemudian belajar yang kemudian juga menimbulkan persoalan karena tadi seperti yang belum lama Mas Haris lakukan, misalnya mengadvokasi siswi yang dikeluarkan ya dari sekolah karena yang di Medan itu karena ayahnya ya lapor ke polisi kemudian diadvokasi dan hal-hal lain yang itu juga tidak kalah penting sebetulnya kan dari proses PPDB. Sekali lagi terima kasih Mas Haris, semoga wawasan baru ini membuka ruang kembali kepada masyarakat juga pemerintah khususnya untuk memperbaiki sistem seleksi dan sistem lainnya dalam hal pendidikan. Terima kasih kepada pemirsa Cerdas Cakap Berkarakter, silahkan berkomentar atas podcast ini atau memberikan like dan subscribe agar kami bisa berkembang kemudian bisa memajukan lagi sektor pendidikan di negara ini. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Terima kasih.